Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Good morning, all ladies and gentlemen. Jadi seperti tadi sudah dikatakan, ini adalah kebaktian perdana kita untuk bahasa Inggris. As it's been mentioned earlier, this is our first service interpreted to English. Cuma ini bukan bukan khusus untuk orang yang mahir bahasa Inggris atau apa gitu. Maksudnya saudara yang nggak bisa bahasa Inggris mau datang pagi, selalu welcome. But this is not only for those who are fluent in English. If you are not fluent but you are willing to come to the first service, you are Ya, welcome. ini juga bukan satu tempat community di mana kita mau elitist culture, orang-orang berbahasa Inggris gitu. Sama sekali bukan itu ini spiritnya. And this is not also a community that where we are being elitist, where we are English speaking people. Tapi sebetulnya dari pergumulan adalah supaya kita juga bisa ada archive untuk khotbah-khotbah yang ada terjemahan dalam bahasa Inggris. But this is based on the needs, and so that we have archives of English speaking sermons. Seperti saya juga pernah sharing di tempat ini ya. Jadi, as I have discussed about this earlier. Ya, feel free saudara tetap datang ke kebaktian 1 kalau itu adalah waktu yang lebih baik untuk saudara. Feel free to come to the first service if it's the best time for you. Kita melanjutkan pembahasan hari ini dari Injil Matius. We will discuss today on the Gospel of Matthew. Kita membaca masih di dalam pasal yang pertama. We will read chapter 1. Kita membaca ayat 18 sampai dengan 25. We read verses 18 to 25. Kita memberikan judul khotbah hari ini Immanuel. Today's sermon is entitled Emmanuel. Saya baca keseluruhan bahasa Indonesia, saudara yang bahasa Inggris ya bisa membaca sendiri. I will read in Indonesian, and for those of you who speak in English, you may read it as well. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Let us enter into prayer. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan beri pada kami untuk bisa beribadah. Our Father in heaven, we give thanks for the opportunity for us to be able to worship. Bagi kami yang hadir di ruangan ini maupun setiap saudara kami juga yang menyaksikan melalui online streaming. For those of us who are present here physically and also for those who are joining us online. Tuhan memberkati kami. May you bless us. Perenungan ini menjadi perenungan yang sungguh-sungguh menguatkan kami. So that this contemplation may strengthen us. Lebih mengerti apa artinya kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. So we understand what it really means for you to be with us. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati juga yang akan menerjemahkan. May you bless your servant and also for the interpreter. Berkati siap dari kami yang mendengarkan. For each of us who are listening. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Asal di dalam pengertian modern ya, kita melihat nama itu hanya sekedar nama gitu. In a modern sense, we understand name as just being names. Bahkan ya seringkali nama itu nggak mencerminkan karakter. And so often our names do not represent our characters. Tapi kalau kita membaca di dalam Alkitab tidak demikian. But not so when we read in the Bible. Nama itu ya merupakan satu pengharapan karakter yang ada pada seseorang. Name represents a character, hope of a character in a person. Tidak hanya demikian, tidak jarang juga di dalam Alkitab bahkan nama itu diberikan oleh Tuhan sendiri. And it's very uncommon for God to give names to people in the Bible. Nama itu sebetulnya berkaitan dengan identitas. Names are actually connoted with
identity. Seluruh kehidupan kita itu bergantung apakah kita memiliki identitas yang benar atau tidak. Our life is dependent on what kind of an identity we are holding to. Nah, ada orang yang nggak peduli dengan identitas, bukan berarti terus kemudian dia nggak dikendalikan oleh identitas. Some people may not care about identity, but it doesn't mean that they're not controlled by their identity. Iya, identitas yang nggak jelas itu juga akan mempengaruhi kehidupan yang juga akan nggak jelas juga. Gitu. A vague identity will lead to a vague life. Atau perhaps kita juga bisa bilang kind of fake identity bisa juga. Gitu. Or we can understand it also in the sense of a fake identity Ya, dan berbagai macam yang lain. Gitu. and also whatnot. Nah di sini waktu kita membaca ya ada dua nama yang muncul, yaitu yang pertama Yesus, yang kedua adalah Immanuel. And we read two kinds of names here, Jesus and also Emmanuel. Dan dua nama ini sangat berkaitan, sangat berkaitan. And these two names are very much connected to each other. Yesus ya itu dikaitkan dengan nama Yosia di dalam Hebrew. Jesus it means Josiah in Hebrew. Artinya adalah he will save. Dia akan menyelamatkan. It means he will save. Atau secara etimologis kita juga bisa mengartikan ini Yahweh adalah keselamatan. Or in etymology, it can be understood by Yahweh will save. Atau di dalam bentuk satu satu doa, satu teriakan, selamatkanlah Yahweh. Maksudnya selamatkanlah kami Yahweh gitu ya. Or it could be understood as a sense of a prayer or a plea. Oh Yahweh, please save us. Nah ini kita membaca di dalam bagian ayat tadi ya, diberikan keterangan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ayat 21 ya. In verse 21, it is said that he shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Jadi dari sini kita bisa melihat natur dari karya pekerjaan Mesias ini, yaitu ditujukan dengan mission ya di sini. So we can understand this as the work of the Messiah is kind of a mission. Mission yang seperti yang kita terima di dalam Injil ini. Mission that we have received through the gospel. Ini kalimat yang sangat kental redaksional. Yesus dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. This is such a reduced sentence. A savior who saves their people from their sins. So kita bisa bicara tentang salvation, bicara tentang keselamatan sangat luas gitu ya. We can talk about salvation in a very vast manner. Meskipun istilah salvation itu likely sih memang kayaknya uniquely ini Christian ya, itu somehow istilah theological gitu. Although the term salvation is very much connoted with Christianity. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia kita bicara keselamatan, kita bicara selamat, wah itu bisa luas sekali ya. Kita kenal dari selamat pagi, selamat tidur, selamat makan, selamat ulang tahun, semuanya bicara selamat. But in the Indonesian language, it's very vast, this understanding of save, because it can also mean good morning or good afternoon. Apa yang kita mengerti dengan kata keselamatan itu, Sren? What is understood by the term salvation? Waktu kita menyelamati orang, itu sebetulnya pengertian kita itu apa gitu ya? When we save someone, what is our understanding in it? Ya tentu saja saya bukan mau mengatakan di dalam setiap kali kita mengatakan selamat kepada sesama kita itu harus dibumbui dengan pengertian yang highly theological seperti di sini gitu ya. I'm not saying that every time we say good morning to somebody, we have to understand this in a theological manner like that. Tapi poin yang saya mau katakan adalah istilah selamat di dalam bahasa kebudayaan kita itu dipakai itu begitu luas ya. But I'm saying that in our language, the term saved is very vastly used. Nah itu bisa membuat kita misled gitu. Kita bisa salah waktu kita memikirkan tentang keselamatannya dari Tuhan itu apa sebetulnya. And by so, it's very easy for us to misunderstand what it means for God to save us. Selamat ini bukan di dalam satu keadaan di mana kita well-beingnya bagus gitu ya, di dalam pengertian protection, even God with us ya, maksudnya kind of Immanuel, tapi di dalam penafsiran kita sendiri gitu. The salvation doesn't mean in a well-being condition or Emmanuel. Immanuel sih iya berkait, tapi kita mesti menjelaskan itu Immanuel di dalam pengertian apa gitu ya. It is true it's Emmanuel, but we have to explain what it means by Emmanuel. Yaitu bahwa Yesus ini adalah Dia yang akan menyelamatkan umatnya. Terus kemudian, nah ini kita mau emphasize dari dosa mereka.
It means that Jesus will save his people from their sins. Keselamatan yang sesungguhnya itu adalah keselamatan dari dosa. True salvation is salvation from sin. Ini bukan keselamatan dari COVID-19 atau keselamatan dari sakit penyakit, keselamatan dari kebangkrutan dan sebagainya. Keselamatan dari dosa. It is not a salvation from bankruptcy, from COVID-19, from illnesses. This is from sin. Jadi waktu kita merenungkan bagian ini ya, kita mengaitkan dengan pribadi Yesus. Nah inilah misi dia yang terutama yang dinyatakan di dalam Injil. So when we contemplate on this, we understand that this is Jesus' mission in the gospel. Kita waktu merenungkan istilah Immanuel, kita nggak bisa memisahkan ini ya, pengertian istilah Immanuel ini dengan istilah Yesus atau dengan nama Yesus ini. When we talk about the term Emmanuel, we cannot misunderstand this as the term Jesus. Karena kalau kita melepaskannya dari pengertian Yesus, yaitu dia menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka, maka ya kita bisa punya pengertian Immanuel yang berbeda. Because if we understand Emmanuel, apart from this understanding that Jesus has saved his people from their sins, is going to be wrong. Manusia itu menikmati penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, karena dia dibebaskan dari dosa mereka. Man enjoys the presence of God because they have been saved from their sins. Ya, karena kita semua, kita dibebaskan dari dosa kita. Because we have all freed from our sins. Dosa itu menghalangi kita untuk menghayati presence of God. Our sins have hindered us from coming to the presence of God. Kemarin kita juga membahas ini, tema yang pertama, yang sama. Actually pemuda sudah lebih dahulu merencanakan ya tema ini, tema Immanuel kemarin. And we have actually discussed about this. The young adults actually have planned to talk about the term Emmanuel. Nah, di situ kita mengaitkan dengan ini, Israel ya, waktu mereka under Egyptian bondage gitu. Mereka waktu masih dijajah ya. Jadi mereka nggak ada motif Immanuel. Kita nggak bisa bicara Immanuel di sana gitu. And we are connecting this to the story when the Israelites were still in bondage in Egypt. There was no Emmanuel. Bukan berarti terus Tuhan nggak ada di Mesir. Tuhan sih maha hadir. Tentu dia juga ada di Mesir gitu. But it doesn't mean that God is not present. God was also present in Egypt. Tapi kalau sudah membaca di dalam kitab suci ya, itu tabernakel teologi yang dikatakan Allah bersama dengan umatnya, itu adalah setelah bangsa Israel itu dibebaskan keluar dari Mesir. But if you read from the Bible, the term tabernacle theology has only existed after they leave Egypt. Yang dikatakan Allah itu berkemah di tengah-tengah atau bersama dengan umatnya, itu adalah setelah orang Israel dibebaskan keluar dari Mesir. The phrase God built his tent among the people was after they were free from Egypt. Gak ada sama sekali konsep yang mengatakan bahwa despite Israel masih under Egyptian bondage, ya Tuhan juga fully present di sana gitu ya. Di dalam kehadirannya memberkati, Tuhan berkenan. Gak ada, konsep itu sama sekali gak ada. It was never mentioned that when they were still in bondage, God was present there with all his blessing. It was not mentioned there. Kalau Tuhan juga sama hadirnya di sana ya, what's the point membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? If God was equally present there, so what's the point of freeing them from Egypt? Jangan lupa sekali lagi, seperti kita sudah pernah bahas ya, sama dengan Babilonia, itu Mesir juga negara maju. Don't forget that we have discussed as Babylonia, Egypt was also a very developed country. Sudah menarik waktu sudah membaca dalam Alkitab itu orang Israel telah dibebaskan, ada satu yang mereka kangen ya dengan Mesir, itu dagingnya. Ini sebelum Wagyu ya. After they were freed from Egypt, there was one thing that they truly missed from Egypt. Jadi waktu kita melihat di dalam bagian ini ya, Mesir ya, itu oke, penjajahan Mesir dan sebagainya. Tetapi ya bagaimanapun juga ini negara yang penuh dengan fasilitas seperti Babilonia. And we understand Egypt oppressed the Israelites, but this is a very developed country still. Jadi kalau mau dibilang mereka menderita banget, ya menderita sih oke, ada menderita nah memang gitu ya. Tetapi ya mereka ada kuasi kenikmatannya juga, kenikmatan duniawi gitu. It's true that they were suffering in Egypt, but they still enjoyed human enjoyment there. Jadi pembebasan apa? Jadi dibebaskan untuk apa gitu. So what kind of a freedom was it? What was it for? Nah, kita tahu ini di dalam perjanjian lama itu cerita Egyptian bondage itu kan typological ya. Sama seperti Musa juga typological. And this story of Egypt is very typological, just as Moses was typological. Ya, Musa itu seperti Kristus ya, akan membebaskan umatnya dari dosa mereka. Nah, Musa membebaskan Israel dari jajahan Mesir itu. Moses freed the Israelites from the oppression of Egypt.
Setelah itu baru mereka Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan, maksudnya menghampiri hadirat Tuhan ya dan beribadah di padang gurun. And then the Israelites may come to the presence of the Lord to worship Him in the wilderness. Gak ada yang lebih mengganggu saya di dalam ibadah kita itu kecuali dosa. There is nothing more disruptive in our worship aside from our sins. Kita itu nggak bisa beribadah kepada Tuhan karena dosa, bukan karena COVID, bukan. We cannot worship God not because of COVID, but because of our sins. Kalau saudara nggak bisa beribadah karena COVID, something is wrong di dalam kehidupan saudara. If you cannot worship because of COVID, there is something wrong in your life. Karena Alkitab nggak bicara tentang penyakit, nggak bicara tentang menyelamatkan umatnya dari penyakit jasmani mereka, bukan itu yang dikatakan. Because the scripture has never told us anything about freeing from illnesses. Ya, saya bukan mau mengatakan bahwa COVID ini totally nothing lah, ini barang apa sih sekecil secuil ini, bukan itu poin saya bukan itu. I'm not saying that COVID is a small thing, it's a small matter and it doesn't matter. Tapi kalau kita kembali kepada ini perenungan tentang Immanuel ya, Allah itu beserta dengan kita precisely karena kita diselamatkan dari dosa. But we want to contemplate on the fact that Emmanuel means that we have been freed from sin. Maksudnya saya nggak ada COVID pun ini keadaan katakanlah aman, sudah bersih, steril dan sebagainya. Tapi kalau kita di dalam kehidupan tetap berdamai dengan dosa, ya nggak bisa beribadah dan nggak ada itu Immanuel. I'm saying that even without COVID, if we are not in peace with God, we cannot come worship Him. Yang menakutkan itu waktu manusia itu kehilangan sense of the presence of God ya di dalam kehidupannya. What's dangerous is when men have lost the sense of the presence of Waktu God. manusia nggak takut lagi, nggak sadar lagi, nggak peka lagi dengan itu, dia akan gampang sekali kuasa dosa itu menyeret dia kembali. When men have no fear, when they become insensitive, it's very easy for sins to drag them away. Saya ada satu penulis rohani menarik ya, dia mengatakan kalimat seperti ini ya, malaikat pilihan itu ya, tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka itu senantiasa memandang wajah Allah. There's a very interesting spiritual author who wrote that the angels have never fallen. They constantly see the glory of God. Kapan saudara dan saya itu tergoda untuk berdosa dan akhirnya juga gagal jatuh di dalam dosa? When are you tempted to fall into sin and finally fall into sin? Ya, waktu kita tidak mencari wajah Allah. It is when we do not seek the presence of God. Memandang wajah Allah dan berdosa itu sama sekali nggak kompatibel, nggak mungkin. Beholding the face of God and sinning are not compatible. Orang yang jatuh ke dalam dosa yaitu dia berhenti memandang wajah Allah pada saat itu. Those who have fallen into sin, they fail to see the face of God. Jadi, sudah melihat di sini ya, ini dosa inilah yang memisahkan manusia itu dari presence of God, dari kehadiran Allah ini. So sin is the one that separates us from the presence of God. Bersama dengan ini kita mengatakan keselamatan dari dosa itu inilah yang dimaksud dengan Immanuel. And this is what it means by Emmanuel, that we are been saved from the sin. Kita gak bisa menghayati Immanuel ini tanpa kelepasan dari dosa sekali lagi ya. And once again, we cannot contemplate the term Emmanuel without the idea of the freeing from sin. Sama seperti di dalam kebudayaan kita bicara keselamatan artinya bisa luas sekali gitu ya. It's the same in our culture. We can talk about salvation in a very vast manner. Jangan-jangan kita waktu bicara tentang God with us, bicara tentang Immanuel, kita juga memaksudkannya di dalam pengertian yang luas seperti itu ya. Immanuel yang sama luasnya dengan kata selamat itu tadi. Maybe even when we talk about Emmanuel, we can understand this in a very vast manner. God with us, the same as salvation. Memang pengertian daripada Immanuel ini limpah ya, luas in the sense of limpah. Tapi kita mesti mengertinya secara teologis ya, bukan di dalam pengertian kebudayaan kita sehari-hari ya. It's true that the term Emmanuel is very abundant in meaning, but we have to look at it in a theological perspective. Sekali lagi saya, Allah yang bersama kita itu seperti bangsa Israel ya, itu baru dinikmati setelah mereka itu dibebaskan dari Egyptian bondage, baru bicara tentang tabernakel teologi Allah yang berkemah di tengah-tengah umatnya. God with us can only be enjoyed after the Israelites were freed from the bondage of Egypt. The tabernacle theology. Sekali lagi nggak ada cerita Allah berkemah di tengah-tengah umatnya waktu Israel juga masih di Mesir, itu nggak ada cerita itu. There was no story about God building His tent among His people when they were still in bondage. Karena kehadiran dosa dan kehadiran Allah itu ya
nggak compatible, itu sesuatu yang nggak mungkin terjadi secara bersamaan. Because the presence of God and the presence of sin are not compatible. They cannot exist at one time. Bagi kita yang sudah percaya, bagi saudara dan saya yang sudah percaya, kita nggak bisa menghayati Immanuel atau merenungkan Immanuel ini tanpa pengudusan. For you and I, the believers, we cannot understand Emmanuel without redemption. Kalau kita nggak tertarik dengan pengudusan, ya sudah, kita nggak bisa bicara Immanuel. If we are not interested in talking about redemption, then we cannot talk about Emmanuel. Immanuel bukan di dalam pengertian saya pergi kemana saja terus kemudian saya doa lalu Allah menyertai saya. Itu bukan Immanuel, bukan, sama sekali bukan. Emmanuel should not be understood in a sense that wherever I go, God will follow me. Kita seringkali nggak fair di dalam kehidupan ini ya. Kita berdoa minta penyertaan Tuhan. Ya oke lah, paling nggak menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Sometimes we are unfair because we pray to God for God to be with us. Tetapi kita nggak peduli di dalam kehidupan kita ini ya. Pokoknya bagaimanapun saya kemanapun ya Tuhan menyertai saya, menyertai kita gitu. Mau saya balik lagi ke Mesir makan lagi daging di sana ya Tuhan harus menyertai saya juga. Oh tidak, saya tidak. But we don't care about God. We only care about God having to follow us. Even if we want to go back to Egypt and enjoy that meat, God have to be with us. Nah kalau sudah membaca di dalam Injil Matius ya, ini apa motif Immanuel ini actually function like a frame gitu saya. Ini di depan dan di belakang ya. Pasal 1 dan pasal 28. So this term Emmanuel acts as a frame in this pericope as the first verse and the last one. Sudah membaca di dalam pasal 28 seperti ini disoroti dalam banyak komentari ya. And you can read in verse 28 as the commentary have Pasal explained. 28, the so-called ini ya, Great Commission. Saya membaca mulai dari ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, otoritas ya, exousia, di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel motif. I'm reading this from Matthew 28, the Great Commission. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the world. This is Emmanuel motive. Jadi, sudah melihat ya, di dalam bagian awal itu Immanuel, dan bagian akhir itu Immanuel gitu. So as you can read here, the first part is Emmanuel and the second part is closed by Emmanuel as well. Nah ini motif ini programatis ya, programatis seluruh Injil Matius itu mau dibaca dari perspektif ini saya, Immanuel dan Immanuel. And this structure, this program can be seen throughout the Gospel of Matthew. Nah tadi di pasal pertama kita mengatakan ini dikaitkan dengan nama Yesus, dia menyelamatkan manusia, umatnya dari dosa mereka. In the first verse, we have read that Jesus has saved his people from their sins. Nah, di dalam pasal 28, saudara melihat di sini, ini nggak bisa dipisahkan dari Great Commission. Ya. In chapter 28, we know that this should not be inseparable with the Great Commission. Kemarin saya di Pemuda juga menjelaskan hal ini ya. Kita ini ya, Immanuel ini memang janji, betul, ini janji. In the young adults, we have discussed that Emmanuel is a promise. Tetapi gini saya, ini bukan janji yang diberikan Tuhan, kok regardless kamu ngapain dan kemana dan melakukan apa, pokoknya tetap Allah menyertai kamu. Bukan itu saya, bukan. But this is not a promise that comes to us regardless of what we are doing. Sudah membaca misalnya di dalam pasal 28 tadi ya, itu janji yang diberikan kepada orang-orang yang terlibat di dalam Great Commission ini. For instance, you can read in the Great Commission, this promise is given to those who are partaking in the Great Commission. Ini kalau kita menghayatinya seperti kayak apa ya, foreskot ya, apa itu namanya, down payment kali ya bahasa ini ya. Itu kayak seperti kayak panjer di depan gitu ya. Terus kemudian sudah dikasih dulu gitu. Nah sekarang terserah kamu bagaimana meresponsnya gitu ya. Sebetulnya bukan itu saya pengertiannya. Gitu. We should not consider this as a down payment and then let's see how God responds to our down payment. It's not like so. Tetapi ini sesuatu yang diberikan bagi mereka yang taat, bagi mereka yang pergi, bagi mereka yang melakukan pemuridan dan seterusnya seperti ditulis di dalam Great Commission pasal 28 itu. Gitu. But this is given to those who actually go and be obedient and those who make discipleship. Saudara jangan membaca ini di dalam perspektif seperti kayak kita, kalau begini kita jadi membeli dong penyertaan Tuhan. Kita mesti deliver dulu dong berarti.
jasa kita, nanti terus kemudian Tuhan membalas dengan merit penyertaan. Bukan itu juga, saudara, bukan di dalam pengertian itu. Gitu. But we should not understand this in a way that, oh, we have to give God something first and then God will respond to our merit. Tapi seperti yang tadi kita katakan ya, waktu kita mau menghayati, merenungkan Immanuel, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan tanpa pengudusan, bukan tanpa ketaatan kita. But as we have discussed earlier, the term Emmanuel cannot be understood without the salvation of our sins, the redemption Saya of sins. mungkin mengulang ini ya penjelasan. Saudara itu Tuhan mengatakan kepada Musa ya, ini membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, itu tandanya apa? Tandanya adalah bahwa engkau ya akan beribadah di gunung ini. Itu tandanya. God freed the Israelites from the bondage of Egypt and He gave them a sign. What is a sign that you have been freed? You have to worship me at this mountain. Saudara merasa ada yang aneh nggak sih di sini? Itu kalau saudara ini ya ragu-ragu tentang sesuatu, terus saudara minta tanda gitu ya. Saudara expect tandanya itu di mana, kapan gitu? Do you think there's something strangely odd here? If you ask for a sign, then is this a sign? Saudara expect tandanya pasti sebelum saudara mengerjakan itu, betul nggak sih? Saya tandanya apa ya? Kalau saya ini katakanlah pasti bisa lulus, tandanya adalah ini. Saudara expect sebelumnya ya. Terus dibilang tandanya kalau kamu setelah lulus terus kamu apa? Loh, itu apa ya? Bisa jadi tanda ya? Lah saya mesti lulus dulu dong berarti kayak begini. When you ask for a sign, you would expect the sign to precede the actual thing, and you cannot say, "Oh, I have to pass this test, and then I will do this and that." I will actually have to pass the test first. Misalnya gini ya, Musa ragu-ragu terus kemudian kamu minta tanda. Oke, sekarang ini, malaikat A, malaikat B dan C. Oke, langsung turun temui Musa. Ini tandanya ya ini. Clear gitu. Oh, ini ada 3 malaikat langsung mengkonfirmasi. Oke, berarti ini saya memang betul-betul dipanggil. Ya. Semacam seperti itu saya, ini tanda yang meyakinkan gitu ya. It will be clearer if God just sent His angels and to tell Moses that this is the sign. The angels are here to tell you that this is a sign. Atau apa, saya agak konyol sedikit kalau kamu melihat kucing keluar warna merah muda, itulah tandanya gitu ya, misalnya ya, itu tanda. Oh ya, nggak ada sih kucing warna merah, kok bisa ada tiba kucing warna merah muda, ini benar-benar tanda, ini ajaib sekali gitu. A very simple sign would be if a pink cat comes to enter this room, that would be a very, very distinct sign. Konyol lah saya contoh ini gitu. Tapi kalau sudah membaca di dalam cerita perjanjian lama, tandanya itu adalah ya kamu akan beribadah di gunung ini, sebenarnya dalam kurung setelah kamu membebaskan mereka. When we read in the scripture, after you free them from bondage of Egypt, you will worship me at this mountain. Tanda itu diberikan justru setelah Musa itu taat dan mengerjakan bagiannya. Terus kemudian tanda itu mengonfirmasikan bahwa itu sungguh-sungguh adalah pekerjaan Tuhan. Tapi bukan sebelum Musa taat. The point is the sign doesn't come before, but after Moses was obedient to God. Nah ini tadi saya balik kepada Immanuel motif ya. Kita seringkali berpikir Immanuel, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saya. Ya berikan sekarang, penyertaannya sekarang dong. Terserah saya mau ngapain, pokoknya sekarang Tuhan menyertai dulu. Going back to the Emmanuel motive, we often ask God, oh, it's Emmanuel, God is with us, so please be with us right now. Tapi supaya kita membaca penyertaan Tuhan itu again diberikan juga bukan tanpa Great Commission. But God's presence with us is not without the Great Commission as well. Nah, sudah membaca di dalam pasal 28 tadi kan, itu kan ditaruh di dalam bagian terakhir ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini terakhir kan ngomongnya. And we're reading Matthew 28, the sentence, and behold, I am with you always to the end of the age, was placed at the last sentence. Setelah apa, saudara? Ya setelah ini, setelah orang pergi menjadikan semua bangsa murid dan membaptis mereka dalam nama Tritunggal, mengajar mereka segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Setelah semua ini, kemudian baru bicara tentang Immanuel. It is after the saying, go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and teaching them what Jesus has taught them, and then Emmanuel. Sekali lagi saya, ini pengertian frame ini penting ya, di depan dan di belakang. This understanding of framework is very important at the beginning and the end. Di depan mengatakan bahwa ini sepenuhnya anugerah Tuhan itu. Ini bukan bergantung pada saudara dan saya gitu. Kita nggak membeli penyertaan Tuhan, tidak. It is placed in the beginning so that we may understand that this is fully because of the grace of God and not for our merit. Tapi saudara perhatikan ini ditaruh di belakang, berarti juga bukan tanpa ketaatan kita sebelumnya. Nah ini sulit ya saya mengerti. Saya harap saudara bisa mengerti dengan jelas. And it is also placed at the most back to understand that it is not without our obedience.
membebaskan diri dari dosa itu nggak bisa. Kita nggak bisa melakukannya sendiri, nggak mungkin, kecuali Tuhan yang membebaskan kita. Dalam hal ini sepenuhnya anugerah Tuhan. We cannot free ourselves from sin. We cannot do it on our own. It has to be from the grace of God. Again, kita nggak bisa membeli Emmanuel ini, kita nggak bisa membelinya, saya tidak bisa. We cannot purchase this Emmanuel. Tapi setelah kita kemudian ditebus, dikeluarkan dari dosa, maka Tuhan membebaskan kita ya untuk ini, supaya kita bisa pergi menjadikan seluruh bangsa itu murid Tuhan dan seterusnya. Once we have been freed from sin, and then we can make discipleship of the world. Maka saudara melihat di sini again keindahan daripada Emmanuel, motif yang di depan dan di belakang. And now you see the beauty of the structure of Emmanuel being at the front and at the back. Apalagi ya yang kita bisa pelajari. Kalau sudah membaca ini kan merujuk kepada Yesaya pasal yang ke-7. Ini merujuk kepada Yesaya pasal yang ke-7 ayat ini. This verse is also pointing to Isaiah 7. Kita membaca di dalam ayat ke-15, ayat 17 ya. Di situ saudara akan mendapati bahwa dalam pembacaan ini yang sederhana, saudara, kita akan tahu bahwa janji ini bukan cuma janji yang jauh, tapi janji yang dekat juga. We read from verses 15 and forward, we know that this is a long-term promise as well. Bukan cuma long-term promise, tapi juga in the near future, di dalam ayat ini ya maksudnya. It's also in the near future. Saya baca 15 ya. Ia akan makan dadi dan ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua raja yang kau takuti akan ditinggalkan kosong. 17, Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. He shall eat curds and honey when he knows how to refuse the evil and choose the good. 17, the Lord will bring upon you and upon your people and upon your father's house such days as have not come since the day that Ephraim departed from Judah, the king of Assyria. Saudara-saudara, kalau membaca di dalam konteks ini ya, Yesaya 7 dan juga masih ada ayat-ayat yang lain ya, termasuk Yesaya 8 ya, Yesaya 8 ayat 8. And we can also find this in Isaiah 8. Saya baca ya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. And it will sweep on into Judah, it will overflow and pass on, reaching even to the neck, and its spread out wings will fill the breadth of your land, O Emmanuel. Mungkin satu lagi yaitu dari 9, 6 dan 7. Maybe one more, chapter 9. Verse 6 and 7, besar kekuasaannya damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness. Ayat 6 saja cukup ya. Sebetulnya yang kita juga boleh baca itu ayat 5 ya, terutama gitu. Ya, mungkin saudara bingung kok ayatnya nggak nyambung sekali di dalam ayat 5-nya itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan seterusnya. Itu ayat 5 saudara sangat hafal kan ya, Natal gitu. Lalu disambung dengan ayat 6 dan 7 yang kita baca tadi. So this is verse 5 in the Indonesian Bible and verse 6 in the English Bible. For to us the child is born, you may read it later. Maksudnya saya di dalam zamannya Yesaya ya, ini adalah satu nubuatan yang bukan cuma jauh ya, penggenapan dalam Kristus secara klimaks itu betul, tapi juga in the near future pada saat itu. So this is a prophecy for the near future as well, not only for the long term. Ya, ini cukup konsensus lah saya kalau sudah baca di dalam tafsiran gitu. And this is pretty consensus when you read it in the commentary. Minggu lalu kita akan bahas tentang Sakaria ya di kebaktian 2 sih ya, di kebaktian 2. Di situ kita menjelaskan, saya bilang jangan buru-buru menafsir perjanjian lama dengan langsung perspektif kristologis. Oh no, Yesus maksudnya. Betul sih, ini menunjuk kepada Yesus, tapi kita mempelajari dalam keindahan perspektif perjanjian lama itu sendiri terlebih dahulu ya maksudnya. We talked about Zechariah last week, and we talked about it's very dangerous for us to interpret the Old Testament constantly in light of the Christology in the New Testament. We have to also understand it in the idea of the Old Testament. Maksudnya begini sih, waktu kita bicara tentang Immanuel ini bukan baru terjadi waktu Yesus berinkarnasi. Sebelum itu nggak pernah ada yang namanya Allah menyertai Israel itu totally zero gitu misalnya. Bukan itu sih, itu nggak cocok dengan apa yang dikatakan dalam perjanjian lama.
Emmanuel doesn't only happen when Jesus incarnated as a human and on earth. It's not what's being told in the Old Testament. Saudara membaca sejak Mesir itu ya, menjajah Israel dibebaskan dari Mesir, lalu ada tabernakel teologi Allah yang berkemah di tengah umatnya. Itu kan Immanuel. You read in the Old Testament when the Israelites were freed from the bondage of Egypt, there was a tabernacle theology. This is Emmanuel. Allah menyertai Israel juga melalui hakim-hakim, ya, melalui raja seperti Daud, Salomo. Itu kan juga Immanuel. And God was also with his people in the book of Judges and also Kings. Lalu di sini Yesaya, ya, waktu akan dibangkitkan seorang anak ini ya, ini juga Immanuel. Ini bicara Immanuel kan di dalam pasal 8 ayat 8 tadi. And when Isaiah wrote about being there's a child who will be with us, this is also Emmanuel. Maksudnya apa sih? Immanuel ini adalah satu recurring pattern ya. Ini adalah satu pola karya Tuhan yang di dalam history of salvation itu selalu ada. It means in the history of salvation, this pattern, the structure of Emmanuel keeps on recurring. Memang kita mengatakan ini klimaksnya di dalam pribadi Yesus Kristus, betul, itu nggak salah ya, kita setuju pasti. It's true that we all agree that the climax of this is in Jesus Christ. Tapi seperti sekarang misalnya Yesus sudah naik ke sorga, Yesus berada di sorga, tapi kita tetap bisa menghayati Immanuel. For instance, once Jesus has ascended into heaven, we can still contemplate on this Emmanuel. Suatu saat dia akan datang kembali, ya kita akan menghayati Immanuel itu betul-betul secara penuh, sepenuh-penuhnya ya. Sempurna mungkin ya, tapi sekarang dalam masa penantian ini bukan berarti kita nggak bisa bicara Immanuel. It's true that one day he will come again and we will be able to enjoy his presence fully and wholly, but it doesn't mean that now we cannot enjoy his presence. Saya berharap di dalam perenungan ini ya, salah satu yang kita boleh terus bertumbuh itu adalah yaitu bagaimana kepekaan kita kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. I hope what we can learn from here is to increase our sensitivity towards the presence of God. Maksudnya kita perlu minta Tuhan ya, kita ada kepekaan kapan kita itu menyenangkan Dia, kapan Tuhan itu hadir di dalam kehadirannya yang bersuka cita, kapan kita itu mendukakan Dia gitu. Dia hadir, tapi Dia hadir juga di dalam kesedihan dan sebagainya. We have to ask God for a sensitive heart so that we may discern when He is present with us, when He is happy with us, when He is not, when He is angry with us. Sudah di dalam kehidupan sehari-hari ya, saya bukan mau menjadikan Tuhan menjadi manusia, bukan ya. Kalau manusia aja seperti ini, terlebih lagi Tuhan, kita harus lebih sensitif gitu. I'm not trying to make God look like as if He's a man, but we have to talk about it this way. Lebih lagi kita harus menjadi sensitif ya terhadap Tuhan itu. Moreover, we have to be sensitive towards God. Maksudnya begini kita dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita nggak peka terhadap orang lain ya, kita jadi makhluk yang nyebelin, bener gak sih Ini kita hadir di orang lain, dia lagi berduka gitu ya, terus kita joking gitu. Ini orang nggak ada EQ-nya sama sekali gitu ya, nggak ada kepekaan terhadap orang lain gitu. In our daily life, if we see somebody is mourning and we are laughing in front of him, then we have a very low EQ. Jadi dia tuh kayaknya nggak ada sensitivity untuk membedakan ini orang lain itu sedang seneng, sedang duka cita atau apa. Misalnya sekarang misalnya saudara dengerin khotbah terus saudara bolak-balik lihat jam gitu, gitu. Terus saya pikir, oh seneng ya denger khotbah saya gitu. Kan kayaknya saya rada-rada ya. As if that person has no sensitivity towards what is joy, what is sadness, or when I'm preaching right now. If some of you are checking your watches, then it's something that is very... bukan cuma checking watches, tapi checking watches repeatedly. Gitu ya. Terus kemudian orang pikir, saya tetap nggak sadar dan sebagainya gitu ya. Bukan berarti harus salah saya. Mungkin salahmu juga bisa gitu. Cuma poinnya adalah nggak ada kepekaan gitu ya. Nggak ada kepekaan tentang ini. Maybe you are not aware of this, but the point is you have no sensitivity in this. Di dalam hubungan sesama manusia saja kita perlu EQ ya, EQ seperti ini. Even in our relationship with other people, we need this EQ. Tapi waktu manusia berrelasi dengan Tuhan, dia bilang, ini abstrak buat saya, abstrak, saya nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan tuh sedih, nggak ngerti saya maksudnya apa, Tuhan nggak kelihatan soalnya gitu. But when we are in a relationship with God, we cannot discern this. Oh, I cannot see God, therefore I cannot know when He is angry with me or happy with me. Bagaimana kita bisa bicara Immanuel seperti ini? Then how can we talk about Emmanuel in this way? Immanuel ini kan bukan bicara tentang static presence of God, bukan bicara tentang presence of God yang statis seperti itu, bukan ini. Emmanuel doesn't mean the static presence of God. Ini bicara tentang kehadiran Tuhan yang konteks sensitif itu sebetulnya. Gitu. We are talking about a sensitive
presence of God. Nah, saudara, kita perlu again kepekaan ini ya, kapan kita mendukakan Tuhan, kapan Tuhan itu hadir di dalam kehadiran yang memberkati. And we need the sensitivity when God is present with us in His blessing or His lamentation. So, Pendeta Agus pernah share, Pendeta Agus Marjanto dia pernah share tentang tokoh Puritan. Reverend Agus previously talked about a Puritan character. Lalu dia mengatakan ada seorang tokoh Puritan, saya lupa namanya siapa, dia waktu berdoa itu begitu dekat dengan Tuhan. He said when this character prays to God, he is very close to God. Sampai orang lain tuh menyaksikan waktu orang lain mendengar ya, orang ini berdoa ya, dia pikir dia sedang bicara kepada orang yang lain yang seperti very close gitu ya, bahwa orang itu betul-betul ada di sana. So much so that when somebody hears him pray, it seems like he was talking to actually somebody there in the room. Ya memang dia betul-betul berbicara kepada yang lain, yaitu Tuhan itu ya. Tapi kita seringkali ini kayak abstrak ya di dalam kehidupan kita. It is true that he was talking to God then, but this seems like an abstract idea to all of us. Nah, ini perlu dilatih ya. Tentu saja juga ini adalah kita minta belas kasihan dan anugerah Tuhan ya di dalam kehidupan kita. And we need to practice this and plead and ask for God for the sensitivity in our life. But again, kita waktu membicarakan tentang Immanuel ya, ini termasuk di dalam bagian ini ya. Kepekaan kita yang makin lama itu harusnya makin tajam. Gitu. When we talk about Emmanuel, this sensitivity is included in it. Saya perlu sadar ya, saudara, dan saya perlu sadar waktu kita ini menjauh dari presence of God. You and I need to be aware when you and I are far away from God. Saya sudah membaca di dalam ini ya, Alkitab itu Tuhan itu hadir di baitnya yang kudus ya. Di dalam perjanjian lama maksud saya. In the Old Testament you read that God is present Lalu in His holy temple. Ada catatan Tuhan itu berada di ambang pintu gitu. Berada di ambang pintu ya. Itu menakutkan sekali saya catatan itu ya. And it was written that He was standing on His gate, and it was a very frightening image. Saudara mengerti nggak maksudnya Tuhan itu ada di ambang pintu itu maksudnya apa? Dia sudah mau keluar gitu, tapi dia masih tunggu ini tunggu. Orang sadar gak? Kalau Tuhan ini sudah di ambang pintu mau keluar, orang nggak sadar. Do you understand this image? He was standing on the door, on the gate, because He wants to exit, and He was waiting for us. But people are not aware of this. Nah ini gereja yang nggak sadar, Tuhan itu di ambang pintu sudah mau keluar. Dia pikir Tuhan selama-lamanya berada bersama dengan kita. Is always Immanuel, always and always. Selama-lamanya kan katanya. Itu gereja yang miserable betul-betul. A church who is not aware that God is standing on the door, ready to exit, is a very miserable church. Itu Tuhan menanti ya, waktu dia di ambang pintu itu sebetulnya dia sedang menguji kita. Sadar nggak ya ini? Umatku ini sadar nggak bahwa aku ini sedang di ambang pintu sebetulnya. Sebentar lagi mau keluar. Dan betul setelah itu dia betul-betul keluar. Gitu. God was at the door testing us whether we are aware or not, whether He wants to exit or not. Saudara, kalau Tuhan keluar dari kehidupan kita ya, pasti bukan dia yang rugi gitu. Pasti kehidupan saudara dan saya yang akan celaka. If God exits from your life, it's not God who is at loss, but you. Dan kita nggak bisa tukar kehadiran Tuhan ini dengan apapun, dengan apapun. And you cannot replace His presence with anything in this world. Lebih baik saudara dan saya kena COVID, tapi kita mengerti apa itu kehadiran Tuhan, daripada kita bersih daripada COVID, tapi kita nggak mengerti apa itu kehadiran Tuhan. It's better off you and I being infected with COVID and understand the presence of God than being healthy and not understand. Saya bukan berarti mendoakan saudara dan saya kena COVID, bukan itu poinnya, saya bukan. I'm not praying for you and I to be infected with Tapi COVID. mau menyatakan berapa pentingnya penghayatan akan kehadiran Tuhan ini di dalam kehidupan kita. But I'm implying the importance of the understanding of the presence of God in our life. Again, the context sensitive presence of God ya. Mari kita belajar ini, mari kita belajar ini. The sensitive context of the presence of God. Let us learn to be sensitive. Mungkin poin terakhir seperti disoroti juga di dalam komentari ya. Last point, as written in the commentary as well. Sudah membaca ini di dalam Matius, ini menarik ya, itu ada perbedaan dengan versi di dalam Yesaya. If you read in the Gospel of Matthew, there is a distinction between that and Isaiah. Yaitu waktu di sini dikatakan mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka, kalau sudah baca dalam Yesaya itu dalam Ibrani itu dia akan menamakan dia Immanuel, dia singular ya. Tapi di sini mereka akan menamakan dia Immanuel. They.
In the Gospel of Matthew, it is said that they will name him Jesus, but in the book of Isaiah, it is said it is singular. He will name Wah, she actually ya, she ya, itu singular ya, pakai istilah she gitu. Maksudnya di dalam Hebrew text ya, kalau In the Hebrew Septuaginta ya ini pakai D. Nah ini menarik yang dikutip oleh Matius kan yang Septuaginta gitu ya. In the Septuagint, it is mentioned in singular form. She will name him Jesus. Nah gini ada varian teks seperti ini ya, bukan untuk diperdebatkan terus kemudian mana yang asli, yang mana fotokopi, fake dan itu salah pendekatan gitu. This kind of a text variation is not up to debate. Bukan untuk kita terus kemudian mencari solusinya sebetulnya yang palsu, yang mana yang ori, yang mana dan sebagainya. Itu again false approach gitu. It's not for us to decide which one is fake, which one is original. That's a false approach. Tetapi kenapa ya yang ini pakai singular, yang itu pakai plural ya? Message-nya apa gitu? But we have to ask, what's the message behind this distinction? Why is that plural and this one is singular? Nah, ini ada kekayaan perspektif di sini. There's a rich of perspective here. Nah, kalau sudah membaca ini plural ya berarti as usual kita ini berarti komunal ya, ini komunal. You read this, it is plural in the book of Matthew. It means it's a communal sense. Kalau dipakai singular, she will call, ya she-nya siapa? Ya jelas lah, siapa lagi di sini? Kalau bukan Maria gitu kan. If we read it as singular, then we understand the singular person as Mary. Tapi ini bukan hanya Maria, mereka itu akan menamakan dia Immanuel. But here we do not find only Mary calls him Jesus, but they will call him Jesus. Siapa ini mereka? Who are they? Tidak lain tidak bukan adalah mereka yang diselamatkan dari dosa mereka. It is none other than those who have been saved from their sins, Termasuk saudara dan saya. including you and I. Kita menamakan dia Immanuel. We call him Emmanuel. Ya, kenapa kita bisa menyebut dia Immanuel? Bukan karena kita parents ya, bukan karena kita hidup sejaman dengan Yesus, bukan. Why can we call him Emmanuel? Not because we live at the same era as him, not because we are his mother, Tapi karena kita mengerti apa artinya diselamatkan dari dosa kita. but because we understand what it truly means to be saved from our sins. Again, sekali lagi, saudara mengerti ya ini ya, pattern ini tadi ya. Ini bukan satu pemberian nama Immanuel yang regardless lu bebas nggak bebas dari dosa, apapun keadaanmu, dikuduskan nggak dikuduskan, menginjili nggak menginjili, memuridkan nggak memuridkan, pokoknya Immanuel Tuhan menyertai engkau. Oh bukan, saya bukan. Gitu. Again, we have to be reminded the idea of Emmanuel here is not regardless of what we do. Mereka yang menamakan atau menyebut dia Immanuel itu adalah mereka yang mengonfirmasi di dalam kehidupan mereka bahwa mereka itu dibebaskan dari dosa mereka. Those who call him Emmanuel are those who have confirmed in their life that they have been freed from their sins. Mereka yang menyebut dia Emmanuel itu adalah mereka yang pergi, yang menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, membaptis mereka di dalam nama Tritunggal, mengajar mereka segala sesuatu yang diperintahkan Kristus. They who call him Emmanuel are those who actually go and preach the gospel and make discipleship and baptizing them in the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. Sudah melihat ya, nama ini ya, ini nama yang dinamis ya, nama yang menggerakkan. This name is a very dynamic name. It's a name that moves. Ini bukan nama yang cuma sekedar nama, terus kita cuma tahu namanya ya, Immanuel, kita ntar jadiin toko kalau kita punya bengkel lah, atau toko apalah kita namain Immanuel supaya kelihatan ini kita orang Kristen atau sedikit superstitious ya, toko saya disertai Tuhan. Bukan itu, bukan itu artinya. It's not merely a name where you can just use it as your shop's name so that other people may think that we are Christian. Tapi ini adalah satu nama yang waktu kita menyebutnya kita tahu ya, kita tahu kita itu berbagian di dalam cerita ini. It is a name when we hear the mention of it, we know that we are partaking in it. Kekristenan itu bukan agama mantra, bukan yang main sebut nama-nama terus keluar nama-nama itu pokoknya itu menyelamatkan gitu. Itu bukan itu, bukan. Christianity is not a mantra religion. It's not like we mention a name and something else happens. Kalau kita menyebut Yesus, kita tahu dia adalah Immanuel, berarti kita tahu ya jalan kehidupan kita itu dibentuk, dikuasai oleh apa. If we call him Emmanuel, Jesus, then we know that our path in our life is molded with what? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. May the Lord bless us all. Let us enter into prayer. Minta tolong saudara Angie untuk bisa menutup di dalam doa bahasa Inggris juga oke. Our Heavenly Father, we give thanks for the opportunity for us to listen to the sermon today.
And we pray so that we may have this sensitive heart to discern when you are present with us, when you are angry with us, when you are happy with us. We also pray so that we may be obedient to you and to be faithful to you in all your commissions in our life. We pray for those who are weak in faith, and we ask for your strength to strengthen them. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Amin.